Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas tentang teks laporan hasil observasi yang mengacu pada kompetensi dasar 3.7, mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Tujuan pembelajaran tentang teks laporan hasil observasi ini nantinya siswa diharapkan dapat pertama, mengidentifikasi informasi yang terdapat pada teks laporan hasil observasi. Yang kedua, menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi tersebut. Untuk memahami tentang teks laporan hasil observasi, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui, yakni seperti biasa kita harus tahu dulu pengertian dari teks laporan observasi itu apa. Nah, teks laporan adalah teks yang secara umum berisi penjabaran hasil kegiatan tertentu. Kemudian, observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek nyata. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi hasil pengamatan suatu objek dan bersifat faktual karena disusun berdasarkan fakta yang ada. Selanjutnya yang perlu kalian ketahui yakni tujuan dan fungsi dari teks laporan hasil observasi tersebut. Teks laporan hasil observasi bertujuan menghasilkan atau melaporkan hasil observasi secara sistematis dan objektif berupa hasil pengamatan untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Sedangkan fungsinya yang pertama informatif, yakni memberitahukan atau menjelaskan suatu kegiatan yang dilakukan. Kedua, komunikatif, yakni mengabarkan kepada pihak berwenang terkait suatu informasi sebagai dasar penyusunan kebijakan. Dan yang ketiga, objektif, yakni alat pendokumentasian suatu objek atau suatu kegiatan. Berikutnya, agar kalian dapat mengidentifikasi atau membedakan teks laporan hasil observasi dengan teks jenis lainnya, yakni perlu diketahui beberapa cirinya yang antara lain: isi teks bersifat objektif dan tidak memihak, ditulis berdasarkan fakta yang terjadi pada saat pengamatan dilakukan. Isi teks tidak mengandung hal-hal yang bersifat penyimpangan, dugaan yang tidak tepat, atau juga pemihakan terhadap sesuatu. Teks observasi disajikan dalam bentuk yang menarik, tata bahasa yang baik, susunan teksnya logis, dan isi dari teks berbobot dan berkualitas. Kemudian, isi teks ditulis secara lengkap dan sempurna. Setelah memahami apa yang dimaksud dengan teks laporan observasi, sekarang waktunya kita melihat contoh dari teks laporan hasil observasi itu sendiri. Baiklah, kita baca bersama ya, kita mulai. Rumput adalah tumbuhan monokotil yang mempunyai daun berbentuk sempit meruncing yang tumbuh dari dasar batang. Rumput berasal dari keluarga Poaceae. Daun rumput yang biasa ada di pekarangan rumah kita panjangnya antara 5-10 cm dan tumbuhnya tidak beraturan dan sulit dikontrol pertumbuhannya. Beberapa contoh rumput yang biasa ditanam di Indonesia antara lain rumput Manila, rumput teki, rumput kucai, rumput Jepang, rumput gajah mini, rumput Peking, dan rumput ilalang. Anggota atau aspek yang dilaporkan, rumput seringkali ditanam sebagai tanaman hias, tanaman obat, dan pakan ternak. Di Indonesia, rumput banyak digunakan sebagai pakan untuk hewan ternak seperti sapi, kambing, dan kerbau. Rumput juga bisa ditanam untuk membuat lanskap taman dan berfungsi sebagai karpet taman. Warna daunnya yang hijau bisa menarik perhatian dan dapat menyejukkan mata orang yang melihat. Rumput yang tumbuh di tanah yang lapang, pertumbuhannya dibiarkan liar karena bisa dimanfaatkan peternak untuk melepas hewan ternaknya. Namun, di sisi lain, rumput yang tumbuh di lahan pertanian bersifat mengganggu pertumbuhan tanaman sehingga sering disebut sebagai tanaman pengganggu atau istilah lainnya gulma. Baiklah, setelah selesai membaca contoh teks laporan hasil observasi ini, siap-siap kita akan masuk ke sesi kuis. Jadi, berdasarkan contoh teks laporan hasil observasi tersebut, silakan tuliskan informasi yang terdapat pada teks laporan observasinya tadi, kemudian tuliskan pula simpulan dari isi teks laporan observasi tersebut. Silakan tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.